Bab 2879, Ngarai Kematian. Keesokan pagi, ditemani oleh Wagang, Chen Ping dan yang lainnya pergi ke jalan untuk menemukan harta karun itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sang patriark tidak mengantarnya. Ketika dia berjalan keluar dari tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno, Wagang tiba-tiba mengeluarkan cambuk ajaibnya dari tangannya dan berkata, "Tuan Chen, Patriark tahu. Selama perjalanan ini, saya pasti akan bertemu banyak kultivator setan. Jadi Patriark meminta saya untuk memberi Anda cambuk ajaib ini." Chen Ping akan terpana oleh cambuk ajaib di tangan tempayan. Anda harus tahu nilai cambuk ajaib. Jika ini benar-benar senjata peri, itu akan sangat berharga. Tapi sekarang Patriark benar-benar menyerahkan cambuk ajaib kepada dirinya sendiri dengan percaya diri. Chen Ping sangat tersentuh oleh kepercayaan ini. Chen Ping mengambil alih cambuk ajaib, dan dia menjadi lebih percaya diri dalam menemukan harta karun di dalam hatinya. Selama dia menemukan harta karun itu, klan pemurnian tubuh kuno akan dapat melakukannya. Pengembangan yang lebih. Chen Ping tidak bermaksud untuk mengambil latihan dan harta karun di dalam harta karun. Dia bermaksud untuk memberikan semuanya kepada keluarga pelatihan tubuh kuno. Lagi pula, ini juga merupakan tubuh pelatihan kuno. Barang dia hanya meminum Ice Soul Pill, tidak ada yang lain. Chen Ping, apa ini? Melihat cambuk ajaib ditarik, Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah musuh Mox. Dengan benda ini, kamu tidak perlu takut saat melihat Moxiu. Chen Ping tersenyum sedikit, dan menyingkirkan cambuk ajaib itu. Sekelompok orang berjalan di lapangan salju putih, dikelilingi gunung es yang menjulang tinggi dan lembah es yang dalam. Bisa dikatakan lingkungannya sangat keras. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin jatuh ke dalam gua es. Anda harus tahu bahwa beberapa es memiliki kedalaman ribuan meter. Bahkan seorang biksu di puncak keadaan bugar, jika dia jatuh, dia hanya bisa menunggu untuk kematiannya. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa mengikuti lokasi peta harta karun dan berkeliling ke tempat yang ditandai di atas untuk mencoba peruntungan terlebih dahulu. Tapi mungkin sudah banyak orang yang pergi ke lokasi peta harta karun. Tapi sekarang tidak ada yang tahu persis lokasi harta karun itu. Jadi ini hanya masalah keberuntungan. Untuk melihat keberuntungan siapa yang lebih baik. Setelah berjalan setengah hari, Wagang melihat ke depan dan berkata, "Tuan Chen, kami takut kami akan pergi ke Deat Canyon di depan kami. Ada banyak binatang buas di dalamnya, dan tidak ada yang bisa melewatinya." Mengambil jalan Deat Canyon. Chen Ping mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bercokol di lingkungan yang begitu keras? Anda harus tahu bahwa binatang buas ini juga perlu pertumbuhan dan sumber daya. Jika ada begitu banyak binatang buas yang hidup di ngarai ini, maka pasti ada sumber daya di ngarai ini yang memungkinkan binatang buas ini bertahan hidup. Tapi apa sumber daya ini? Chen Ping tidak tahu. Apakah ada harta karun di ngarai kematian ini? Umumnya, akan ada penjaga binatang buas di sekitar harta karun. Bukan karena binatang buas ini sengaja datang untuk menjaga harta karun ini, tetapi binatang buas ini mengandalkan menyerap aura yang dipancarkan oleh harta karun untuk melindungi mereka. Bertahan selama yang Anda inginkan, dan menjadi binatang roh pelindung harta dari waktu ke waktu. Aku tidak tahu tentang itu. Menurut catatan sebelumnya, tidak ada begitu banyak binatang buas yang hidup di ngarai ini sebelumnya. Sepertinya tiba-tiba, ada lebih banyak binatang buas di sini. Beberapa orang juga mencoba memasuki ngarai untuk menjelajah, tetapi mereka tidak pernah kembali dan mati di dalamnya. Jadi tempat ini telah menjadi ngarai kematian.
dan biasanya kita pergi dari sini. Penjelasan Wasili. Aku merasa pasti ada sesuatu yang baik di ngarai ini, ayo pergi dan lihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju ngarai. Yang lain mengikuti setelah melihat ini. Segera mereka sampai di mulut lembah, dan melihat ada tebing di kedua sisi, dan gletser di atas tebing. Sangat licin. Dan ngarai ini hanya selebar belasan kaki. Berdiri di mulut ngarai, Anda bisa merasakan nafas binatang buas di ngarai mengalir deras ke arah wajah Anda. Kalian tunggu di sini, aku akan memeriksa situasinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyembunyikan napasnya, melompat, dan terbang lewat di udara tanpa suara.